Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pada kami melalui online. Selamat datang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau berkata dalam ibadah kami ya Bapa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan ya Bapa melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk gerbang Tuhan, kita katakan bahwa sebab Tuhan Dia baik.
setiap kehidupan kita saat pagi hari itu datang lagi. Tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan
Bapa Surgawi memeliharamu. Sepanjang seminggu ini Kau selalu ada untuk kami ya Bapa. Kau selalu menuntun dan menjaga kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami sudah memberikan apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan keperluan kami ini Tuhan bisa jadi berkat bagi tempat lain ini ya Bapa. Inilah bukti kami, cinta kami, rasa sayang kami, dan hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu sebelum mengikuti kelas sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita mendoakan anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menyerahkan setiap anak-anak yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu. Mereka diberikan hikmat kebijaksanaan
sehingga boleh mengerti setiap bagian firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan waktu belajar firman Tuhan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah semuanya ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Pengkhotbah pasal keempat ayat yang ke-9 sampai ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita akan puji nama Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku.
Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami ingin Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga ketika kami pulang, kami tahu siapa Tuhan kami dan semakin kami mengenal Kau lebih dalam lagi Bapa. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama nilai yang keempat dari SPWF, yaitu tentang teamwork. Saya memberi judul pada kesempatan pagi hari ini yaitu berjalan bersama untuk mencapai tujuan. Mari kita baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Kita baca silih berganti. Yang ayat ganjil saya membacanya, Bapak Ibu Saudara yang ayat genap. Hitungan 3 kita baca bersama. Baca silih berganti. 1, 2, 3. Berdoa lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat mereka, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkat mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan dalam mana seorang dapat menyelamatkan, dua orang dapat berpatah. Hari ini dapat kemudian disisikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup tidak bisa sendiri, butuh sebuah kerjasama, apalagi untuk mencapai tujuan yang besar. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dua kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam kehidupan kita hari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kerjasama lebih baik daripada sendiri. Di ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu Saudaraku, Pengkhotbah menjelaskan bagaimana kalau di ayat-ayat sebelumnya menggambarkan bahwa ada pribadi yang melakukan kegiatan dengan sendiri, itu digambarkan sia-sia. Karena dalam kehidupan kita, Pengkhotbah menjelaskan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang-orang lain. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Alasannya ya ini Bapak Ibu Saudara, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Pengkhotbah menjelaskan bahwa pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Karena di kehidupan kita pasti kita sering ketemu dengan berbanyak orang. Kita bekerja tidak mungkin bisa sendiri, butuh tim. Kita di dalam rumah tangga juga butuh kerjasamanya. Antara suami dan istri juga harus ada kerjasama. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, ya suami kemana, istri kemana. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kasihan keluarga tidak akan menjadi harmonis karena mempunyai pandangan masing-masing. Padahal Tuhan tujuannya membangun sebuah keluarga itu yang tadinya sendiri-sendiri menjadi satu, supaya
dapat bekerja sama. Dan dikatakan di pengkhotbah, menerima upah yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dikatakan di ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hancur, kita lagi terpuruk, ketika kita ada satu tim dengan kita, yang lain akan menguatkan. Kalau kita lagi punya banyak masalah dan teman kita tahu kita lagi ada masalah, teman kita akan menghibur kita. Ini yang penting, bahwa kita harus hidup dengan satu sama lain dan harus ada kerja sama. Nah, saya akan memberikan ilustrasi. Saya butuh 3 orang laki-laki yang bersedia untuk maju ke depan. Silakan. Ayo. Saya tidak melihat fisik kuat atau lemah, tapi yang bersedia untuk maju untuk bantu saya. Ayo. Boleh? Nah, baru 1, 2. Ayo, satu lagi. Nah, ini badannya. Nah, boleh maju. Kita makan dulu. Namanya siapa, Mas? Nama saya Delia. Saya adik Pak Arpen. Oke. Saya punya tugas untuk bertiga, tapi sebelumnya coba Om Bipa dulu. Om Bipa. Nah, Bapak sendiri, ini berdua. Jadi Bapak adalah orang yang sendiri, kalian adalah tim kerjasama. Sekarang saya punya 2 tongkat. Kalian 1, Bapak 1. Boleh Bapak berdiri di sini, kalian berdiri di sini. Nah, caranya tolong pindahkan tongkat ini sampai ke sini ya, menggunakan kaki. Coba kalian berpikir, pindahkan tongkat itu menggunakan kaki sampai sini. Coba, bisa nggak? Itu enteng Bapak Ibu Saudara. Tapi coba berpikir bagaimana caranya memindahkan tongkat ini dari sini sampai sini saja menggunakan kaki. Sudah? Coba. Oh, bisa nggak, Pak? Bisa aja sendirian. Hah? Bisa nggak? Coba dulu, Pak. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa sebenarnya kita dalam kehidupan kita mungkin terasa, gampang lah saya bisa melakukan hal-hal yang sederhana, ringan. Saya bisa melakukan sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, Pak Arven juga tidak bisa membawa tongkat ini dari tempat yang, ya padahal ini jaraknya pendek, tidak jauh. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sini betapa pentingnya bekerja sama. Walaupun masalahnya, walaupun kesulitannya itu ringan, tapi kalau dibawa 2 orang malah bisa, malah berhasil. Boleh kita mari berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merasa kita mampu dalam hidup ini, pasti suatu saat kita akan jatuh. Pak Arpen mungkin juga bisa angkat tongkat yang sederhana, yang ringan, tapi dia jatuh, dia frustasi, akhirnya dia putus asa karena tidak berhasil membawa tongkat yang ringan itu ke area yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa bagaimana pentingnya kerjasama di dalam keluarga pun juga sama.
suami istri juga harus ada kerjasama. Oh, ini tanggung jawab kamu para istri ngurus anak-anak, suami ngurus mencari pekerjaan. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus ada kerjasama. Makanya dikatakan di firman Tuhan, berdua lebih baik, karena mereka akan menerima upah yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan berkat atau mendapatkan upah yang baik, ya harus bersama-sama atau bekerja sama. Tidak bisa sendiri. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, boleh next? Di dalam kerjasama itu ada kehangatan dan kekuatan dalam bersama. Dikatakan di ayat 12, ayat 11 dan 12, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kita sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini pasti anak muda pernah camping? Ya kan? Coba camping sendiri di gunung, gimana rasanya? Gabut Bapak Ibu Saudara. Diam-diam, cuma dengerin lagu dari handphone atau lihat YouTube dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti namanya kedinginan Bapak Ibu Saudara. Walaupun pakai selimut, pakai apapun yang dipakai, tetap aja Bapak Ibu Saudara pasti dingin. Tapi kalau berdua, walaupun misalnya cowok dengan cowok bukan berarti peluk-pelukan, tapi Bapak Ibu Saudara ketika di dalam tenda ngobrol, akhirnya apa? Suasana jadi hangat. Coba bayangkan, saya mau bayangkan di firman Tuhan ini, ketika saya hidup sendiri, apa-apa saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, lama-lama kita nggak waras Bapak Ibu Saudara. Dunia kita hanya antara diri kita dengan gadget kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan dikatakan kalau kita bersama-sama dengan orang lain, itu akan menimbulkan suatu kehangatan. Ini yang perlu kita ingat, bahwa di dalam kerjasama itu akan menimbulkan suatu kehangatan. Jadi bahkan di ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan dan dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ketika kita bekerja sama, kita berpegangan erat sama-sama, itu akan memberikan kekuatan. Kalau kita sendiri, yang ada kita tidak akan kuat. Berapa lama sih kita megang masalah dengan sendiri? Kita stres, putus asa. Tapi kalau kita punya teman, sahabat, ketika kita ada masalah, kita curhat, teman kita akan menguatkan. Setidaknya perasaan yang ada di dalam hati kita bisa lepas, bisa keluar. Yang itu memberikan kelegaan dalam hati kita. Nah, saya butuh 4 orang hari ini. Tadi 3, boleh 3 orang tadi, boleh tambah 1 orang lah. Ayo, ini terakhir kok. Terakhir. Ayo yang tadi aja nggak apa-apa. Boleh? 1 orang lagi. Wah, Pak Yolis. Mantap ini. Seniornya harus turun tangan juga. Kan tadi saya bilang, maaf, kalau pegang sendiri berarti tidak ada kekuatan. Saya yang paling muda di antara saudara-saudara, siapa yang paling muda? Jangan begitu lah. Adik, boleh sedikit. Adik coba, kamu berapa lama kalau megang ini sendiri? Bebas. Kira-kira kamu kuat berapa lama? 3 hari. 10 menit. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau pegang sendiri, pasti dia akan mengalami
kesemutan, Ya. kerang, bahkan kalau RS gajah-gajah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang boleh semuanya maju ke depan, pegang ini, tapi pakai 2 jari. Bertahan berapa lama? Berapa? Hari ya udah beres. 2 hari bisa katanya. Tapi tadi coba, tadi kan Adit megang begini. Kalau Adit megang 2 jari, berapa lama? Bener 2 hari juga. Sendiri loh. Kalau sendiri. Kalau sendiri berarti bahkan kalau sendiri Bapak Ibu Saudara tidak bisa. Walaupun pegangnya pakai telunjuk dan jempol, itu juga tidak bisa bertahan lama. Ya, dari tadi mereka juga kuat, bukan? Nah, mau sampai besok? Boleh? Enggak, besok. Terus dulu. Nah, coba. Nah, berdua ya. Nah, itu 3. Jempolnya ditahan. Coba berdua. Nah, 2 jari aja, Pak. Nggak imbang. Walaupun begini, Pak. 2 jari begini. Ini juga pegel. Nah, oke, sekarang duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama, itu akan memberikan kita juga kekuatan. Kalau kita sendiri, ya kita tidak ada. Walaupun misalnya saya badannya besar, kuat, nge-gym, kalau pegang itu 2 jari, saya juga tidak mungkin saya bisa bertahan lama. Tapi kalau kita bersama-sama, walaupun masalah seberat apapun, seringan apapun, bisa kita bertahan. Makanya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kerja sama. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa kita akan lebih produktif, lebih kuat, lebih mampu menghadapi kesulitan ketika kita bersama-sama. Dikatakan lebih produktif, lebih kuat, lebih mampu. Karena kita melakukannya dengan bersama-sama. Ini yang firman Tuhan yang kita diajarkan, diingatkan bagaimana pentingnya hidup bekerja sama. Amin. Tuhan berkati. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Kita merespon firman Tuhan, menaikkan pujian bersama-sama Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami, Kau selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Mari kita bersama Bapa melewati bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Saya sekali lagi pujian. Saya udah bagus boleh berdiri. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap musim kehidupan Kau ada untuk kami Tuhan. Ketika kami mengalami banyak masalah tantangan dalam kehidupan kami, Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh nyata Tuhan. Kau memberikan jawaban-jawaban dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kami harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan keluarga, bekerja sama dengan dalam kehidupan sosial kami Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi terang bagi lingkungan kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hati, pikiran, kita mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Diberkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya engkau menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan
dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Berserah.